Sejarah perkembangan dan kedudukan hukum waris Islam di Indonesia. Yang pertama, masa awal. Hukum waris Islam mulai diterapkan di Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram. Aturan ini diterapkan secara informal berdasarkan hukum adat yang berlandaskan Islam. Yang kedua, masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, hukum waris Islam tidak sepenuhnya diakui dalam sistem hukum kolonial. Namun, masyarakat Muslim tetap menerapkan hukum waris Islam secara informal dalam lingkup komunitas mereka. Yang ketiga, masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, ada upaya untuk mengakui dan mengakomodasi hukum Islam dalam hukum nasional. Pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau yang biasa disebut dengan KHI, yang mana menjadi panduan formal dalam menyelesaikan waris Islam. Yang keempat, era reformasi. Setelah reformasi, implementasi hukum waris Islam semakin diperkuat dengan adanya peradilan agama yang menangani kasus waris, perkawinan, dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Kedudukan hukum waris Islam. Yang pertama, diakui dalam sistem hukum nasional. Nah, hukum waris Islam memiliki kedudukan di Indonesia dan diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris di kalangan umat muslim. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mana memberikan kewenangan kepada peradilan agama dalam mengadili perkara-perkara tertentu, termasuk warisan. Yang kedua, pelengkap hukum adat dan hukum perdata. Kedudukan hukum waris Islam juga bersifat opsional, di mana umat Islam dapat memilih antara menggunakan hukum waris Islam, adat, atau perdata dalam penyelesaian sengketa. Ini diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralisme hukum. Yang ketiga, peran pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa waris berdasarkan hukum Islam. Nah, pengadilan ini tidak hanya memperhatikan aspek hukum waris Islam, tetapi juga menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum waris di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah, memberi ruang untuk pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam, termasuk dalam urusan kewarisan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan umat Islam, termasuk perkara waris. Kompilasi hukum Islam atau KHI. Kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang mencakup hukum perkawinan, waris, dan perwakafan. Bagian tentang kewarisan dalam KHI menjadi dasar hukum untuk mengatur pembagian harta waris bagi umat Islam. Peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1975 mengatur mengenai pedoman penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan agama. Sumber hukum Islam, Al-Quran, dan Hadis. Al-Quran terutama dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 serta hadis menjadi rujukan utama dalam hukum waris Islam, menetapkan prinsip-prinsip pembagian harta waris dan hak-hak ahli waris. Jurisprudensi Pengadilan Agama. Putusan-putusan pengadilan agama terkait kasus-kasus waris Islam juga membentuk dasar hukum melalui presiden atau jurisprudensi yang dijadikan rujukan untuk kasus serupa di kemudian hari. Ahli waris menurut sistem hukum waris di Indonesia. Hukum waris Islam. Ahli waris Islam diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu Ashabul Furud dan Ashabah. Yang pertama, Ashabul Furud.
Ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Misalnya, suami, istri, anak, dan orang tua. Sedangkan asobah, ahli waris yang menerima sisa harta setelah bagian ashabul furud dibagikan. Misalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan jalur anak laki-laki. Hukum waris adat. Sistem hukum waris adat di Indonesia sangat beragam karena mengikuti adat istiadat di masing-masing daerah. Pola pembagian dan prioritas ahli waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan setempat, misalnya patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Hukum waris perdata atau BW. Pembagian ahli waris diatur secara ketat dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan 1, anak-anak pewaris dan pasangan yang masih hidup. Golongan kedua, orang tua pewaris dan saudara pewaris serta keturunannya. Golongan ketiga, kakek, nenek, dan leluhur lainnya dari pewaris. Golongan keempat, keluarga pewaris seperti paman, bibi, dan keturunan mereka.